Selamat pagi saudara, semangat pagi Indonesia. Saat ini saya telah bersama dengan Bapak Bupati Mamuju Utara, Haji Agus Ambojiwa. Dan seperti yang kita ketahui, Kabupaten Mamuju Utara memiliki garis pantai sepanjang 151 km dan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar. Dan Pak Bupati, bagaimana Bapak melihat tentang potensi perikanan dan kelautan yang ada di Mamuju Utara ini, Pak? Ya, Mamuju Utara pas berada di batas pantai ya. Kita bersebelahan dengan Kalimantan, Selat Makassar ya. Tentu Selat Makassar punya potensi ikan yang begitu besar. Ya, kita punya garis pantai 151 km. Nah, dengan demikian maka secara otomatis kita punya potensi ikan ya. Sisa bagaimana potensi ini kita bisa maksimalkan, tentu bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah agar masyarakat nelayan kita bisa akan melakukan penghasilan atau nangkap ikan dengan baik, tentu itu dibutuhkan komitmen dan perhatian pemerintah daerah. Nah, selain kita punya potensi ikan laut yang begitu luas, begitu banyak ya, kita juga punya potensi lain. Kita ada tambak di sini, ada tambak udang yang punya potensi yang cukup besar. 13.600 hektar. Ini yang selama ini belum disentuh oleh kita semua, oleh pemerintah karena keterbatasan modal kerja atau keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, olehnya itu harapan kami agar potensi yang 13.000 hektar tadi ini kita bisa kelola dengan baik. Nah, bagaimana ada jaminan dari pemerintah, terus bagaimana perhatian pemerintah, dan bagaimana komitmen pemerintah agar masyarakat nelayan tidak lagi dikatakan masyarakat miskin, sehingga potensi ini bisa dikelola. Nah, olehnya itu upaya kami sebagai pemerintah daerah, bagaimana potensi ini kita dorong menjadi program nasional. 13.000 hektar ini kita jadikan pilot project atau program nasional dan tentunya bisa memberi pendapatan buat daerah dan nasional secara nasional. Nah, olehnya itu kita kemarin menghadirkan Bapak Presiden. Kita bawa Presiden melihat potensi itu dan kita berupaya bagaimana Presiden nanti akan bisa terlibat langsung, bisa mengintervensi langsung tentu dengan Departemen Kelautan dalam hal ini, Perikanan dan Kelautan. Nah, sehingga 13.000 itu kita mau dorong lebih fokus kepada pengembangan udang Paname. Karena Mengapa kita udang Paname ini, Pak? Kita lihat udang Paname ini udang yang lebih mudah dikelola dan punya potensi ekonomi yang begitu tinggi dan nilai-nilai pasarnya juga diterima, hampir semua negara dan daerah menerima dan lebih mudah kita kelolanya. Nah, sehingga kita fokus. Nah, sehingga ada fokus ini berarti ada satu komoditi yang fokus. Kalau kita lihat di Indonesia kan tidak fokus ya, ada daerah tidak fokus. Kita mau fokuskan di daerah sebagai sebuah pilot proyek Paname. Kita angkat sebagai Kampung Paname. Kampung Paname jadikan pilot project kita nantinya. Kita kembangkan sektor perikanan dengan udang Paname. Karena potensi Paname untuk ekonomi luar biasa. Karena dia panen dalam 3 bulan bisa panen sekali gitu. Ya, kalau udang lain kan bisa 6 bulan atau udang bisa 1 tahun 1 kali panen. Nah, dia panen dalam 3 bulan bisa 1 kali panen ya. Kemarin Presiden Jokowi juga Pak menunjuk Mamuju Utara sebagai sentra tambak nasional Pak ya. Diposisikan di mana Pak di sini di Mamuju Utara? Ya, kita tersebar di 8 kecamatan. Di sepanjang pantai kita ini semua potensi tambak ya, yang begitu luas tadi 13.060 hektar sepanjang pantai dan 8 kecamatan. Jadi kita nanti setiap kecamatan itu kita fokus nantinya mengelolanya dan kita lihat sektor-sektor mana yang cocok Paname, yang mana udang bandeng. Tapi kalau potensi tanah kita semua cocok pada udang Paname gitu. Jadi tidak persoalan, sehingga kita berharap agar ada intervensi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan daerah untuk lebih perhatiannya, karena selama ini kan petani rata-rata mengolah tradisional. Dari 13.000 yang baru kita kelola kan baru kurang lebih 2.000 hektar. Itu pun dikelola secara manual. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh petani dengan menggunakan skop, menggunakan pacul. Nah, ini kan tambak ini harus menggunakan alat berat. Nah, sehingga kami berharap Presiden punya perhatian. Alhamdulillah. Kehadiran Bapak Presiden kemarin memberi bantuan 10 unit eskavator. Nah, 10 unit kita maksimalkan nantinya. Membuat kelompok-kelompok, kita kelola tambak itu menjadi tambak semi profesional ya. Artinya di situ dikelola semi profesional nantinya dengan cara-cara yang lebih modern dan lebih tentu pertama bagaimana melatih para petani tambaknya,
untuk memahami karakter berbudaya atau karakter bagaimana mengembangkan udang faname ini, tentu dengan cara-cara yang lebih spesifik, ya, sehingga akan mereka paham dan bisa berkembang. Karena nilai ekonomi udang faname cukup bagus dan tinggi sekali. Ini bisa memberi kesejahteraan ya, yang selama ini petani. Mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi pemerintah, Pak? Iya, kendala yang pertama karena itu tadi kita butuh alat berat. Karena ini harus dikelola ya. Alat berat ini bagaimana menggali, memperbaiki jaringan-jaringan tambak itu, memeta tambak secara bagus, secara modern, yang selama ini hanya dikelola saja masyarakat, tidak dengan cara-cara modern. Yang kedua, melatih para petaninya, tentu sumber daya dulu diperbaiki. Ya, bagaimana dengan sumber daya mereka siap dengan bercocok tani, siap dengan melakukan tambak udang ini, ya itu yang lebih penting dulu. Setelah sumber dayanya sudah bagus, maka secara otomatis mereka akan memaksimalkan pekerjaannya gitu. Iya, mungkin selain udang faname, Pak, mungkin ada potensi-potensi yang lain. Ya, kalau kita tambah cukup dua kita arahkan ya. Kan harus fokus ini. Kalau tidak fokus, tidak mungkin kita bisa menjadikan pilot project gitu ya. Jadi cukup dua, faname sama ikan bandeng. Ya, tapi kita lebih fokus fanamenya supaya lebih terkenal. Ya, kita spesifik ya. Katakan di Indonesia dikenal di Mamuju Utara ada tambak udang faname. Ya, kita lebih fokusnya seperti itu supaya lebih perhatian orang, investor juga tertarik untuk datang ke sini. Gitu. Ke depan mungkin Pak, program-program yang dicanangkan pemerintah dalam membudidayakan udang faname ini, selain kita mengekspor yang mentah, Pak, mungkin kita akan memproduksi apa di sini, Pak? Ya, jadi kita sudah pemerintah daerah sudah membuat pilot project dan perencanaan. Selain bagaimana mempersiapkan tambak itu 13.000 hektar, kita juga mempersiapkan pelabuhannya. Jadi kita ada rencana membangun pelabuhan atau dermaga perikanan. Kita ada siap lahan 100 hektar. Nah, di situ nanti diharapkan ada investasi, ada industri. Jadi nanti ada industri ikan, situ ada industri pabrik, katakan pabrik udang faname, terus ada industri pupuk dan sebagainya. Ya, di situ nanti yang penting pemerintah daerah menyiapkan sarananya dulu. Prasarana itu kita berharap investor atau pemerintah pusat ya lebih perhatiannya gitu. Kemarin juga ada berita, Pak, tentang Mamuju Utara itu kesusahan akan listrik, Pak. Bagaimana kesiapannya, Pak? Ya, memang listrik ini jadi kendala di seluruh Indonesia. Tapi karena ada program presiden, program presiden setiap tahunnya akan membangun listrik 35.000 megawatt. Nah, setelah itu kita berupaya mencari investasi. Dan alhamdulillah sekarang kita ada investasi masuk ini. Norwegia kerjasama dengan Raja Wali Foundation. Ya, akan membangun listrik tenaga air Sungai Lariang. Lariang ini kan panjangnya terpanjang di Sulawesi ya, 7.016 km ya. Setelah mereka survei dan memungkinkan potensi akan membangun listrik kapasitas 200 megawatt dengan investasi 4,6 triliun. Dalam waktu dekat ini kita akan MOU sama Kedutaan Besar Norwegia untuk perencanaan pembangunan listrik itu, sehingga perencanaan kita membangun industri akan bisa terjawab nanti, karena industri itu kalau ada dukungan dari listrik gitu. Nah, itu yang jadi sudah tidak ada kendala lagi, Pak. Insya Allah ke depannya kan itu menjadi perhatian kami, bagaimana mendorong, bagaimana memperkenalkan daerah kami, dan bagaimana menjamin investasi ada di sini gitu. Iya, mungkin bagaimana harapan ke depan, Pak, tentang budidaya udang faname? Ya, harapan kita setelah akan dikelola dengan bagus, dengan benar, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, tentu akan lebih merubah ekonomi rakyat, akan lebih meningkat. Alhamdulillah Mamuju Utara kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita tertinggi, 16,27%. Pertumbuhan ekonomi kita secara rata-rata. Dan income per kapita juga tertinggi di Sulawesi Barat. Kita 29 juta. Ya, ini artinya ekonomi sudah bagus, tapi itu masih pada tataran di sektor perkebunan. Nah, sekarang kita mau dorong sektor kelautan dan peternakan ini supaya ada kesejahteraan, tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat nelayan dengan masyarakat pertanian. Nah, kita mau semuanya. Yang kita tahu orang miskin itu rata-rata kan di nelayan, karena tidak pernah disentuh, tidak pernah pemerintah tidak punya perhatian secara serius. Nah, kami pemerintah daerah itu secara serius kita mau agar lebih ekonomi rakyat merata gitu. Iya, Pak. Demikian bincang-bincang kami bersama Bupati Mamuju Utara Haji Agus Ambojiwa, dan kita harapkan udang faname di Mamuju Utara ini dapat dikembangkan lagi lebih baik. Dari Bumi Malawi untuk Indonesia.